Tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertemu ya. Berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih yang sudah datang di dalam channel saya, yang sudah subscribe dan juga yang baru pertama kali nonton. Kali ini saya akan mengajak untuk mendengarkan suara saya saja karena gambar saya tidak bisa ditampilkan. Jadi kemarin ada sebuah sistem pembayaran kontrakan, sistem pembayaran tukang bangunan. Jadi kadang-kadang kita gini nih, kita pengen bikin ngebangun kontrakan, tapi kalau misalkan diborongin takut bangunannya asal-asalan. Kalau misalkan di harian atau sistem harian takut dilama-lamain. Ya, memang ada juga yang kayak begitu, ada yang kayak begitu, tapi nggak semuanya. Kadang ini keluhannya nih, orang yang minta harian nih. Orang minta harian, kita misalkan nih, kita minta harian, tapi kita menggaji, kita ngasih konsumsi kita, kemudian ada uang rokok segala, ada uang makan segala. Itu pun kalau harian, termasuknya harian lepas, kata pihak pegawai itu harusnya ada jaminan keselamatan kerja. Namun kita sebagai pemilik maupun seorang yang membangun kayaknya baru denger ya. Ya, ini hanya sebatas informasi. Kemudian sistem borongan. Sistem borongan itu kalau kita lihat cek di Google, setiap daerah itu akan muncul. Jadi di daerah Jabodetabek itu borongan bangunannya, bahan bangunannya aja itu berapa, atau bangunan orang, maksudnya bahan dan jasa pembuatannya itu per meter berapa, itu di Google kelihatan. Misalkan kita di daerah Jabodetabek, Surabaya, Riau ataupun Kalimantan, itu ada tim surveinya. Biasanya yang mensurvei itu ya orang-orang yang membuka jasa pembangunan kayak gitu. Jadi sekarang enak, kita bisa lihat referensi di situ. Itu ukuran standar rata-rata. Jadi kalau lebih enaknya lagi ya kita masuk, misalkan kita ada di kampung, ada di kota, daerah situ, siapa yang bisa ngebangun buat bikin kontrakan, sistemnya bagaimana, pembayarannya. Kalau mau harian ya harian, berarti bayaran harian. Biasanya sih setiap malam Jumat itu digaji, jadi nggak sebulan sekali ya, tapi 1 minggu sekali. Kemudian konsumsi juga harus kita jamin karena kita harian, termasuk uang rokok. Emang budaya kita atau kebiasaan kita kan gotong royong itu masih sangat melekat sekali dengan orang-orang kita. Jadi kalau misalkan mau borongan ya borongan, terima kunci misalkan, tuh enak banget kan dengernya. Bang, borongin bang, per meter berapa, atau terima kunci sampai jadi berapa. Kedengerannya itu enak banget. Jadi ada konsekuensinya, dan jangan disamaratakan antara tukang satu dan tukang dua. Pasti setiap orang memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Kita hanya bisa melihat hasil karyanya saat, ya saya sering ngasih informasi nih, kalau misalkan nyari tukang gak usah bingung-bingung. Misalkan di daerah situ ada yang ngebangun, cara kerjanya, terus kemudian hasilnya kayak gimana. Oh bagus tuh, ya udah itu aja, tukangnya ngapain jauh-jauh, kayak gitu loh maksudnya. Misalnya kita lewat, ya nggak mungkin kan kita setiap hari sibuk terus, dari hari Senin sampai hari Senin lagi. Pasti adalah kita untuk bisa jalan keluar gitu, bisa keluar jalan. Jadi waktu udah deket, kira-kira rencana kita yang ditentukan kayaknya udah deket, kita sudah ada di tempat dekat dengan lokasi, kita bisa lihat-lihat orang yang membangun, hasilnya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, dan pembayarannya bagaimana.
Jadi enak lah, jangan susah-susah. Jadi yang pasti-pasti aja. Kalau ada yang deket yang lebih pasti ya yang deket aja, nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau pengen yang lebih bagus ya tetap aja kita pasti lihat hasilnya juga. Walaupun kita dapat nomor channel atau kontak yang bisa ngebangun dengan hasil yang sangat memuaskan, ya pasti bayarannya juga sangat membesar atau sangat memuaskan, yang seimbang lah, sesuai. Kalau beda kan tukang biasa sama memang kontraktor atau memang arsitek bahasanya, ya memang beda, hasilnya pun beda. Jadi informasi ini intinya saya ingin menyampaikan semua ada konsekuensinya, dan kita pun harus bisa menyesuaikan dari setiap konsekuensi sistem pembayaran tukang itu harus baik dan benar, maupun atau misalkan saya sebagai tukang, sistem kerjanya juga harus sesuai dengan kesesuaian dari pembayarannya. Jadi biar ada balance, memang harus ada hubungan komunikasi yang baik antara tukang dan pemilik. Ini memang tantangannya sangat berat kalau misalkan kita ada perbedaan pendapat atau perbedaan keinginan. Kadang-kadang kita nggak tahu, tukang lebih tahu. Kadang tukang tahu tapi tidak memahami kalau kita itu orang awam gitu, atau kita inginnya tuh bagaimana sedangkan tukang tidak memahami kita secara personal. Itulah saya dari dulu selalu memberikan informasi, harus ada komunikasi yang baik biar semua berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Ini info dari saya. Assalamualaikum, selamat membangun.